Fisihinya ada dalil yang memerintahkan. Misal terkait dengan kenapa sholat subuh itu misal dengan hanya 2 rakaat. Ya, kalau menggunakan akal, menggunakan logika, barangkali yang terbaik sholat subuh itu adalah jumlahnya lebih banyak. Ya, karena misal sudah istirahat, kemudian sudah fresh. Ya, sehingga kemudian kenapa kemudian kita tidak melakukan sholatnya dengan 4 rakaat, dengan 3 rakaat? Nah, maka kembali ke tadi. Ya, karena ada dalil yang menunjukkan bahwasanya sholat subuh itu adalah 2 rakaat. Atau misal pada masa Imam Malik, ya ketika Imam Malik berada di Masjid Nabawi, yang kemudian tiba-tiba ada seseorang, yang kemudian setelah sholat subuh, melakukan sholat dan memperbanyak jumlah sholatnya. Kira-kira Pak, kalau kemudian melakukan salat sunnah sesudah subuh, boleh tidak Pak? Dan dalam arti seperti yang dilakukan orang tadi. Ya, dia memperbanyak salat sunnah sesudah salat subuh. Apakah ada dalilnya? Kan tidak ada dalil. Ya, kecuali terkait dengan orang yang terbiasa melakukan salat salat 2 rakaat fajar. Ya, misal terbiasa seharian sebelum kemudian melakukan sholat subuh, dia kemudian rutin melakukan sholat fajar, yang kemudian ketika masuk masjid, ya keburu qomat duluan, tidak sempat. Nah, kalau ini ada silang pendapat, ya terkait dengan apakah boleh mengqadha sholat 2 rakaat fajar itu sesudah sholat subuh. Ya, maka pendapat yang pertama mengatakan sudah, tidak usah. Tapi pendapat yang kedua menyatakan dibolehkan, khusus bagi mereka yang terbiasa melakukan salat fajar ya 2 rakaat itu, yang kemudian karena waktu mungkin dia lelah dan seterusnya, yang kemudian sebelum melaksanakan salat 2 rakaat fajar tadi keburu qomat. Ya, maka orang seperti ini dikecualikan. Ya, dia diperbolehkan untuk mengqadha salatnya. Dan juga pernah ya Rasulullah SAW terkait dengan sebelum melakukan sholat sunnah, ketika itu sholat sunnah antara zuhur ya atau sesudah zuhur atau sebelum asar, yang kemudian Rasul disibukkan dengan membagi ghanimah. Ya, maka Rasulullah mengqadhanya sesudah sholat asar. Padahal hukum melakukan sholat sunnah sesudah sholat asar hukumnya apa? Tidak boleh. Ala kulli hal hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya terkait dengan ibadah ini demikian prinsipnya. Ya, maka kita menemukan ada 2 kubu. Yang pertama adalah kalangan yang kemudian sudah jelas ada dalilnya, bahkan itu adalah wajib, tetapi ditinggalkan. Ya, misal ada orang yang kemudian tidak salat subuh, ada orang yang kemudian tidak salat 5 waktu, atau ada orang yang misal khusus, ya barangkali untuk salat yang lain dia salat, tetapi salat asar dia tidak. Ini kan rawan juga Pak. Ya, misal dalam Sahih Bukhari, ketika kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan Imam Bukhari buat bab khusus, ya bab hukum meninggalkan salat asar. Ya, coba kita lihat. Nabi kita mengatakan man taraka salatal asri habita amalu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar. Ini kita salat asar saja nih Pak. Ya, Nabi mengatakan barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka seluruh amal solehnya hangus. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan beragam pendapat terkait dengan apa yang dimaksud dengan amalnya hangus. Ini baru salat asar saja Pak. Lantas bagaimana kalau meninggalkan seluruh salat 5 waktu sehingga wajar? Ya, sehingga kalau para ulama menyatakan terkait dengan barang siapa yang meninggalkan salat 5 waktu, ya terlepas dari apakah itu dengan karena malas dan seterusnya, tetapi demikian para ulama termasuk Syekh Utsaimin misal di antara yang kontemporer, ya, atau Syekh Mukbil juga termasuk di antaranya, termasuk menyatakan apa? Orang yang meninggalkan salat 5 waktu itu ketika dia menyembelih sembelihan halal tidak Pak, dagingnya? Menurut para ulama nggak boleh. Ya, maka ini pelajaran nanti terkait dengan jagal. Ya, mereka yang memotong hewan kurban nanti harus dipilih yang menyembelih hewan kurban itu orang yang memang apa? Orang yang sholat. Ya, jangan sampai hanya karena skillnya, ya karena keahliannya,
yang kemudian orang itu dipakai sementara dia tidak sholat. Kan banyak ini Pak, ya jagal-jagal yang kemudian dia tidak sholat. Ya nggak usah jauh-jauh ya, termasuk yang bisa jadi, mudah-mudahan di sini tidak. Tapi banyak kita temukan para tukang, ya para tukang bangunan, para kuli bangunan gitu. Ketika membangun masjid, ya waktu sholat duhur kemudian tiba, para tukangnya gimana Pak? Hilang ya pada istirahat. Ya bahkan para tukang tidak jumatan. Itu kan sayang sekali. Ya tapi ini beda kasusnya. Ya karena kalau masjid bukan berarti tukang yang membangun masjid kemudian tukangnya tidak sholat, maka jangan sholat di masjid. Itu berbeda dengan hukum sembelihan. Hukum sembelihan punya hukum tersendiri. Ya, sehingga hadirin sekalian, maka demikian kemudian terkait dengan ya orang yang kemudian beribadah, ya ketika hukum asal ibadah itu adalah haram kecuali ada dalil yang mewajibkannya, maka kita menemukan ada dua kubu manusia. Ya ini mohon maaf nih Pak, ini karena lagi apa? Radang tenggorokan, tidak ada kaitan dengan kurang minum. Ya sedang apa? Radang tenggorokan agak. Jadi ada sekalian, maka kubu yang pertama adalah orang-orang yang memang ketika ada dalilnya, bahkan dalil itu wajib, dia tidak melakukan. Ya atau bahkan misal kita akan menemukan dulu Pak di Suriah. Itu kan di Suriah itu dulu basisnya adalah Syiah Nusairiyah. Ya Nusairiyah. Syiah Nusairiyah itu di antara yang biasa mereka lakukan Pak. Ya termasuk kita pernah ketemu dengan orang-orang alumni ya Suriah. Yang kemudian ada orang Islam. Ya ada mahasiswa, di mana mahasiswa itu tinggal di perkampungan orang-orang Suriah yang Syiah Nusairiyah tadi. Ketika mahasiswa Indonesia, kemudian ketika datang bulan Ramadan, mereka puasa Ramadan. Tapi orang Syiah Nusairiyah gimana? Mereka tidak puasa. Ya mereka di perkampungan itu ada yang kaget, kenapa kamu puasa? Jadi dalam keyakinan mereka, ya yang namanya puasa itu adalah cukup hanya menahan apa? Hubungan suami dan istri saja. Adapun makan, kemudian minum, mungkin orang Indonesia barangkali apa? Ya merokok gitu ya. Itu masih boleh. Ya tetapi yang dilarang itu bagi mereka adalah apa? Berhubungan antara suami dan istri. Padahal jelas, ya bisa di antara definisi puasa itu adalah menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri sejak terbit fajar sampai apa? Terbenamnya matahari. Di situ jelas ada unsur tidak makan, tidak minum. Ya maka kita temukan kelompok Nusairiyah termasuk juga dengan sholat 5 waktunya. Ya bahkan kalau kita pelajari bagaimana kelompok Syiah Nusairiyah, yang dimaksud dengan sholat atau menjaga sholat 5 waktu itu adalah menjaga simbol-simbol ya tentang ketokohan para imam mereka. Ya mereka hormati Ali bin Abi Thalib, kemudian Fatimah, kemudian Hasan, kemudian Husain, kemudian ada lagi yang satunya Pak, namanya Muhsin. Ya maka di kelompok Syiah di Indonesia ini bikin kelompok Pak, namanya kelompok Muhsin. Ya, jadi jangan kira nama Muhsin itu dianggap dalam keyakinan mereka. Ya kalau dalam keyakinan kita itu berbeda, Pak. Jadi mereka meyakini Muhsin itu simbol daripada ya perlawanan mereka, simbol daripada untuk membangkitkan semangat juang mereka. Ya karena Muhsin itu dalam keyakinan mereka adalah janin yang dikandung oleh Fatimah putri Rasulullah, yang kemudian digambarkan ya dalam riwayat mereka Umar bin Khattab sempat memukul Fatimah. Ya jadi dipukul perut Fatimah putri Rasul ya, oleh Umar bin Khattab, yang kemudian gugur janin itu dan disebutlah janin itu namanya siapa? Muhsin. Ya ini kita menemukan ya riwayat seperti itu, dan kemudian kelompok kalangan seperti tadi mereka membuat apa? Kelompok lagi ya dengan nama apa? Misal kelompok apa? Muhsin ya, atau persatuan atau seperti apa lembaga lah ya seperti itu. Nah, alhamdulillah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka muncul ya kalangan yang ketika ada dalil justru kemudian tidak melaksanakannya. Ketika ada dalil justru apa? Meninggalkannya. Termasuk diantaranya misal
Dulu pernah Pak, zaman Menteri Agama Pak Lukman Hakim. Ya, zaman Pak Lukman Hakim ketika beliau menjadi Menak, ya Menteri Agama. Beliau sempat kemudian munculkan wacana, mungkin Bapak masih ingat, akan melegalkan aliran Bahaiyah. Ya, Bahaiyah itu akan dijadikan agama di Indonesia dulu. Ya, kemudian kawan-kawan umat Islam bereaksi. Ya, karena Pak Lukman juga lulusan Gontor, ya termasuk pimpinan-pimpinan Gontor yang kemudian para alumni juga memprotes. Ya, Bahaiyah itu Bapak dan hadirin sekalian, ini kan aliran sempalan dari Syiah, tetapi dibentuk oleh Yahudi. Ya, bahkan para tokoh Bahaiyah ketika mati dikubur itu kan dikultuskan. Ya, termasuk ada di Palestina. Ya, termasuk kuburan pimpinan itu di Palestina. Ya, tetapi demikian kedekatan mereka dengan kelompok Yahudi. Termasuk di Indonesia pun demikian. Ya, di Indonesia tahun 50-an itu kan memang sumbernya dari Yahudi sana. Ya, sumbernya dari Yahudi, ini akan dilegalkan. Nah, kenapa kemudian kita kaum muslimin menolak aliran atau faham Bahaiyah? Ya, Bahaiyah Pak ya. Aliran Bahaiyah ini karena di antara apa? Misal mereka meyakini ya bulan-bulan dalam agama mereka itu ada 19 bulan. Coba dalam Islam bulan ada berapa? Karena ada 12, ayatnya jelas. Ya, Allah menyatakan inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Allah mengatakan sungguh jumlah hitungan bulan dalam Islam itu ya sudah Allah tetapkan sebelum penciptaan langit dan bumi berapa? 12 syahran. Ya, jumlahnya adalah 12 bulan. Bahaiyah Bapak dan hadirin sekalian, itu menjadikan bulan itu 19 bulan. Sehingga kemudian ketika melakukan atau ketika datang bulan Ramadan, maka Ramadan mereka itu berbeda dengan Ramadan kita. Dari sisi hari kira-kira sama tidak Pak? Tidak sama. Ya, jumlah puasa mereka kalau dihitung, kalau digenapkan begitu, itu hanya sekitar 20 atau 21 hari. Padahal kita puasa ya paling tidak berapa? 29 hari. Belum lagi nanti dari sisi pelaksanaannya. Kalau Nusairiyah meyakini puasa itu adalah berhenti dari makan dan minum, berbeda dengan Bahaiyah Pak. Bahaiyah punya rumus sebaliknya daripada Nusairiyah tadi. Ya, tidak boleh makan dan minum, tetapi dibolehkan untuk berhubungan suami istri. Yang kemudian juga mereka punya rumus ya terkait dengan puasa 21 hari. 20 hari itu wajib, tetapi tidak berlaku kewajiban itu bagi orang yang malas. Nah, jadi yang malas puasa Pak, boleh nggak puasa? Kira-kira kalau ditanya gitu nih Pak, ya kalau yang malas boleh tidak puasa, kayaknya mayoritas dari kita tidak akan puasa. Ya, makanya luar biasa sekalian. Maka terkait dengan prinsip dalam beribadah ini, inilah yang membedakan ya di antara ahli sunnah dengan kelompok yang menyimpangnya, termasuk yang tadi kita sebutkan. Demikian juga hadirin sekalian, ada kalangan yang kemudian kalau yang tadi ada dalil tapi tidak melaksanakan dalil. Yang kubu yang kedua justru adalah yang ketika tidak ada dalil tapi melaksanakan ya ibadah yang sebenarnya tidak ada dasarnya. Ya, misal di bulan lalu nih Pak, kalau sekarang bulan Dzulqa'dah, ya kemudian di bulan kemarin bulan Syawal, betul Pak ya? Kemarin bulan Syawal, jadi bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini yang disebutkan dalam ayat Al-Hajju Ashhuru Ma'lumat. Ya, jadi haji itu bulan-bulannya sudah Allah tetapkan. Ya, yaitu bulan apa? Syawal, dalam arti Syawal sudah mulai persiapan ya. Yang kemudian bulan Dzulqa'dah sudah mulai pada berangkat. Kemudian nanti puncaknya yaitu di bulan ya Dzulhijjah. Ya, di bulan Dzulhijjah maka Allah katakan bulan-bulan ini termasuk bulan-bulan untuk haji. Sudah Allah tetapkan, ada dalilnya. Ya, tetapi ada kalangan yang kemudian tidak ada dalil tapi melaksanakan atau ingin melaksanakan. Ya, bisa di Mesir Pak. Ya, dulu saya sempat ya S1 dari Al-Azhar Mesir. Yang mungkin sekali kenalan Pak ya. Saya dulu S1 di Mesir, mengambil jurusan hadis, kemudian S2 S3 di Bogor. Ya, di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dan sempat menjadi dosen tetap di Bogor. Ya, adapun hari ini saya dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, ya Dewan Dakwah Islam Indonesia, dan Universitas Syafi'iyah di Syafi'iyah Pak ya?
Ya, saya ngajar di Jatiwaringin tiap hari Senin dan Kamis. Hadirin sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai di mana tadi nih? Jadi terputus gara-gara ikut kampus tadi. Di Mesir. Oh, di Mesir. Ya, di Mesir itu ada seorang jenderal, Pak. Ya, ada seorang jenderal. Dia memberikan gagasan, memberikan ide yang mungkin bagi sebagian masyarakat ini idenya brilian. Tapi kalau menurut kita ini ide-ide yang sesat. Yaitu apa? Dia menyatakan haji itu sekarang sulit. Orang yang daftar misal haji, daftar 2026, kira-kira nih Pak, akan berangkat berapa tahun Pak? Ya dulu masih 13 tahun, 16 tahun, sekarang sudah puluhan. Ya sudah 20 tahun, 24 tahun. Maka sang jenderal tadi Pak, dia mengusulkan, ya bagaimana caranya agar antrian itu tidak panjang. Maka dia katakan, lakukan ibadah haji itu di bulan mana saja. Jadi tinggal milih kita Pak, Ramadan mau haji silahkan. Ya nanti Syawal mau haji silahkan. Ya kemudian Muharram mau haji, Dzulqa'dah mau haji silahkan. Ini akan mengurai Pak. Yang tadinya 20 tahun, ya kemudian bisa jadi berapa? Misalnya hanya nunggu 5 tahun. Ini kan idenya sepertinya bagus. Ya idenya baik. Tetapi hadirin sekalian, Allah sudah menyatakan al-hajju asyhurun ma'lumat. Ya bahwasanya haji itu sudah Allah tetapkan bulan-bulannya. Dan kita tidak pernah hadirin sekalian, kita tidak pernah menemukan Rasulullah SAW melakukan ibadah haji kapan saja, di bulan mana saja, nggak pernah. Ya bahkan dalam riwayat Bukhari, ketika kau disebutkan seluruh umrah Rasul yang berjumlah 4 kali, kan Rasul umrah 4 kali. Ya, Rasul umrah 4 kali, itu semuanya berada di bulan Dzulqa'dah. Ya, jadi bulan di antara keutamaan bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan di mana Rasulullah melakukan umrah. Dan kemudian disebutkan umrah yang keempat yang terakhir itu adalah sekaligus umrah ketika haji yang disebutkan haji wada. Ya, maka jelas Rasulullah juga melaksanakan ibadah hajinya adalah di bulan-bulan tadi. Dalam arti ya beliau berangkat, yang kemudian pelaksanaan ibadah hajinya ya terkait nanti apa di tanggal 10 bukan 10 ya, yaitu di bulan Dzulhijjah ya puncaknya. Nah, maka ini hadirin sekalian, ya tentunya ada kalangan yang kemudian meyakini ada ibadah yang lain, termasuk yang tadi kita sebutkan. Ya bisa di bulan Syawal ada kalangan nih Pak. Ya mudah-mudahan di kita tidak ya. Ada kalangan yang menyatakan puasa 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya wajib dan harus dilakukan secara berurutan. Kita lihat nih Pak, menyatakan hukumnya wajib, padahal puasa Syawal hukumnya apa? Sunnah itu yang pertama. Ya, yang berubah khilaf dalam hal ini memang. Yang kedua, ada terkait dengan puasa Syawal itu harus dilakukan secara berurut, diwajibkan berurut. Pertanyaannya apakah benar? Ya puasa Syawal itu harus dilakukan secara berurut atau boleh Pak? Misalnya Pak, dicicil selama itu bulan Syawal. Yang ketiga hadirin sekalian, kalangan ini kemudian membuat membuat hari raya lain. Ya selain hari raya Idul Fitri, Idul Adha, mereka membuat hari raya. Kalau di Jawa dengan apa? Hari raya ketupat. Ya maka pernah misal Nabi mengatakan gitu ya, Allah Subhanahu wa taala, wahai para sahabat, wahai manusia, telah mengganti hari raya kalian dengan hari raya ketupat. Ya bahkan nama ketupat aja sulit ini dalam bahasa Arab apa ya. Nah, jadi kalau Ibnu Taimiyah ya menyebut dengan ungkapan orang-orang terdahulu, orang seperti itu membuat hari raya yang namanya apa? Idul Abrar. Jadi Id Yaumil Abrar. Ya hari raya terkait dengan hari raya orang-orang yang beruntung, orang-orang yang baik. Ya dan ini kan luar biasa nih Pak. Di sebagian daerah hari raya ketupat itu termasuk semarak juga. Ya bahkan ada di antara mereka yang kemudian merayakan hari raya Idul Fitrinya biasa saja. Tapi puncaknya itu adalah justru hari raya ketupat tadi. Ya bahkan ada seorang bapak-bapak ketika selesai ceramah kemudian datang di daerah pondok mana Pak yang ada TikToknya tuh, pondok bukan bukan Jakarta Timur. Saya pernah kelapa Pak. Pondok Bambu ya, yang ke arah Klender itu. Nah kan dari Pondok Bambu ada TikTok Pak ya.
Nah, tidak jauh dari masjid itu, ini bukan promosi TikTok ya. Ya, tidak jauh dari TikTok itu ada masjid yang kemudian ada seorang bapak-bapak nyampaikan ke saya, Ustaz, keluarga saya meyakini tidak ada yang namanya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, jadi hari raya itu bagi mereka apa? Keluarga dia. Itu enggak ada. Merayakan hari raya Idul Adha, Idul Fitri itu enggak ada. Dan keluarga saya meyakini itu adalah orang Islam. Ya, orang Islam. Keluarga saya meyakini orang Islam yang berkurban itu adalah orang yang tidak punya kalau bukan pri kemanusiaan ya. Orang yang tidak punya pri kehewanan. Jadi keluarganya haram untuk berkurban di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik tadi. Yang kemudian dia menyatakan, Ustaz, keluarga saya merayakan hari rayanya adalah di tanggal 10 Muharram. Nah, jadi nanti Pak, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, berikutnya apa? Muharram. Nah, maka nanti ada kelompok yang merayakan hari rayanya itu khusus Pak, hanya di tanggal 10 Muharram. Pertanyaannya, apakah kemudian Nabi kita Nabi Muhammad pernah menyatakan 10 Muharram itu adalah hari raya? Kan nggak pernah. Ya, yang ada itu kan misalnya Nabi menyatakan afdalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Yang ada itu. Ya, puasa terbaik sesudah puasa selama bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Tidak pernah Nabi mengatakan Muharram itu hari raya, nggak pernah. Ya, maka kita berbeda ini sekalian. Ya, ada kalangan yang menjadikan Muharram itu adalah bulan untuk berpesta pora, bulan untuk bergembira ria. Ya, seperti yang tadi contohnya, yang orang tadi ya yang bukan di pondok bambu tadi. Tapi juga ada Pak, di bulan Muharram itu ada orang yang menjadikan bulan untuk apa Pak? Berduka cita. Ya, orang yang bersedih hati. Bahkan ada yang kemudian apa? Saking bersedihnya, ya mereka mukul-mukul pipi. Mereka kemudian melukai apa Pak? Ya, punggung mereka, melukai badan mereka, bukan dengan tangan lagi. Ya, mereka sudah melukainya dengan pisau, ya dengan pedang. Ya, bahkan di Indonesia ini apakah ada yang punya paham seperti itu? Banyak. Ya, tetapi di Indonesia juga ada beragam alirannya. Ya, misal dulu ada yang namanya Kang Jalaluddin Rahmat. Ya, pernah dengar Pak ya? Jalaluddin Rahmat itu tokoh Syiah di Indonesia. Dia lebih cenderung berkiblat kepada Khomeini, ya termasuk yang juga cucunya itu, ya anaknya. Ya, Khomeini punya anak cucunya ini kiblatnya dia ke sana. Maka dia punya keyakinan untuk di Indonesia ritual ya mukul-mukul melukai diri itu belum dianjurkan. Ini versi dia, Pak. Tapi istrinya, ya pernah dengar Pak? Kenapa Jalal dengan istrinya itu bisa? Itu beda aliran. Ya, sama-sama Syiah Imamiyah, sama-sama Syiah Rafidhah, sama-sama kemudian Syiah Isna Asyariyah, sama-sama itu. Tapi ini kan pecah. Ya, ada kubunya Khomeini, ada kubunya Shirazi. Ya, jadi kubu Syiah Shirazi itu adalah kubu yang menyatakan memukul-mukul, melukai diri di mana saja, di negara mana saja harus sudah dilakukan. Nah, si istri punya paham itu. Ya, yaitu Ibu Amelia ya. Ibu Amelia Renita Aziat ya. Itu pecah tuh Pak, pisah. Ya, karena apa? Yang namanya kubu Khomeini mengkafirkan kubu Shirazi, padahal sama-sama Isna Asyariyah. Sama-sama Syiah 12 imam. Ya, tetapi apa? Kemudian saling mengkafirkan, imbasnya adalah kepada suami dan istri. Ya, ini dampaknya luar biasa nih Pak. Ya, maka Ibu Renita ini ya dia kiblatnya kepada yang di Austria dengan Muhammad Tauhidi. Yang nanti karena ini diburu di Iran. Ya, dia lari ke Australia. Kalau di Irannya adalah pada Shirazi, dan pengikut Shirazi itu Pak, itu dihabisi oleh kubunya Khomeini, dipenjara, kemudian dihukum mati dan seterusnya. Luar biasa. Nah, anak kuliah sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada kalangan yang kemudian justru ketika tidak ada dalilnya malah justru apa? Melakukan ibadah, melakukan ritual yang tidak tuntunan. Ya, termasuk tadi bisa melukai diri. Ya, melukai diri, kemudian apa? Kalau ditanya kan baik kita nih Pak, bersedih hati
histeris atau bahasa dalam hadis dengan niyah gawat. Kan ada perkara-perkara yang itu adalah bagian dari perkara jahiliyah, dan di antara umat Nabi Muhammad ada yang melakukan. Ya, ketika dia meninggal, kemudian bersenandung, ya, nyanyi-nyanyi. Nah, berikutnya ada yang meratap. Ya, maka coba jadi lihat, ajaran meratap itu justru dilakukan oleh kalangan tadi. Ya, kalangan Syiah yang kemudian mereka kultus kepada imamnya, kultus kepada para tokohnya. Ya, termasuk misal ketika Ali Khamenei itu kemudian meninggal. Ini saya bicara bukan berarti saya pro Yahudi, bukan. Ya, justru kita sudah anti Yahudi. Ya, kita berdoa agar kemudian Allah juga menghancurkan Yahudi, ya, kemudian menghancurkan ya penjajah, ya, termasuk ini Amerika juga penjajah nih, Pak. Ya, termasuk apa disebutkan ya dalam berita, misal peperangan sudah di depan mata Indonesia, kan ada dicegat ya di Selat Malaka itu. Ya, jadi kapal Iran dicegat di Selat Malaka. Ini kan juga sudah jalur-jalur internasional, ya, yang harusnya juga nggak boleh. Ya, tentunya ada undang-undang. Atau misal mereka dengan begitu bebas, ya, pesawat udaranya berlalu di angkasa kita, secara undang-undang boleh tidak? Kan nggak boleh. Ya, ini juga bukan berarti kita menjelaskan penyimpangan akidah Syiah, bukan berarti kita pro Amerika, ya, bukan berarti kita pro Yahudi, bukan. Ya, anak udah sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di antara prinsip ibadah itu jelas, ya, prinsip kita adalah melaksanakan ketika ada dalilnya, yang kemudian meninggalkan ketika memang ada larangannya. Ya, sehingga kemudian apa yang kita lakukan misal di bulan Syawal, apa yang kita lakukan misal di bulan Dzulqa'dah, apakah misal di bulan Dzulqa'dah ini ada puasa khusus, ada tidak, Pak? Sekian hari misal, ada tidak? Kan tidak ada. Ya, kita hanya meyakini bulan Dzulqa'dah itu adalah bagian daripada bulan haram. Ya, bulan yang 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Kita meyakini Dzulqa'dah adalah bulan haji. Ya, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Kita meyakini bulan Dzulqa'dah itu bulan untuk ketika zaman Nabi dulu, bulan Nabi kita menikah dengan Zainab binti Jahsy. Ya, bayangkan Pak, ya, Zainab itu adalah mantan istri anak angkat Rasul, Zaid. Ya, Rasul punya anak angkat, Zaid bin Harithah. Ya, punya anak angkat beliau. Bahkan Rasul sayang kepada Zaid. Kemudian oleh Rasul dinikahkan dengan Zainab. Yang kemudian dari sekalian, ketika rumah tangga mereka tidak harmonis, berujung pada perceraian, maka Allah katakan falamma qada Zaidun wa tarah. Ya, kemudian redaksi berikutnya apa? Zawwajnakaha. Ya, ketika kemudian Zaid sudah bercerai dan kemudian selesai masa iddahnya, maka apa? Allah katakan kami nikahkan kau Muhammad dengan Zainab. Ini Pak, ini bisa jadi apa? Sebuah beban. Ya, karena apa? Pada masyarakat dulu, kalau ada anak angkat, haram hukumnya menikahi mantan istri anak angkat. Bayangkan Pak, ya, misal bapak-bapak punya anak angkat laki-laki sejak kecil hidup dengan bapak-bapak. Ya, misal yang kemudian dinikahkan, sudah menganggap ya dengan anak, sudah menganggap dengan menantu gitu ya. Ini sudah seperti anak juga. Ketika si anak ini meninggal, anak angkat bukan meninggal ya, cerai begitu. Kira-kira Pak, tega tidak nikahi mantan istri anak angkat itu? Kayaknya berat Pak. Ya, bagaimana mungkin dan seterusnya, beragam pertimbangan. Tapi itulah syariat. Ya, datang syariat untuk menggugurkan keyakinan itu. Ya, sehingga kemudian kalau diambil hukum, apakah boleh ayah angkat kemudian menikah dengan istri mantan apa? Anak angkatnya. Maka jawabannya adalah dengan ayat itu jelas. Ya, hukumnya menjadi boleh. Ya, menjadi boleh. Nah, lakukan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka demikian dalam ibadah. Maka para ulama menyatakan dalam ibadah itu ya di antara syarat yang harus terpenuhi apa Pak? Yang pertama ikhlaskan Allah, yang kedua ada tuntunannya. Ya, jadi kalau Fudail bin Iyad menyatakan ya hendaknya apa? Antakuna sawaban wa khalisan.
Ya hendaknya kemudian ibadah itu dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dan kemudian apa? Juga dilakukan secara ikhlas karena Allah. Kita ambil poin yang kedua terkait dengan ikhlas tadi hadis sekalian. Ini kita lihat ya, misal bagaimana Nabi kita menggambarkan ada 7 golongan yang akan mendapatkan arsy Allah, ya mendapatkan naungan, ya mendapatkan naungan Allah, itu naungan arsy Allah Subhanahu wa taala ya di hari akhir nanti. Karena 7 nih Pak. 1, pemimpin yang adil. Kita acak saja enggak apa-apa ya. Yang kedua, anak-anak yang sejak dini tumbuh berkembang apa? Dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Kemudian yang keempat, ada orang yang saling cintai, kemudian saling cinta dan bencinya karena Allah. Kemudian yang kelima, ada terkait dengan siapa misal? Seorang yang dibujuk, digoda ya oleh seorang perempuan yang cantik, yang kaya raya, tapi dia mengatakan apa? Aku takut Allah. Kemudian demikian juga dengan seseorang yang ketika menyendiri Pak, ya ketika menyendiri dia kemudian menangis. Ya, dia penuhi air matanya, dia penuhi mata dengan air matanya, menangis, tapi menangisnya karena Allah juga. Dan yang ketujuh adalah mereka yang kemudian bersedekah, yang kemudian sedekahnya itu tangan kanan memberi sampai tangan kirinya tidak tahu. Maka para ulama menyatakan, kenapa 7 golongan ini termasuk yang akan mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya Pak, di antara salah satu penyebabnya adalah apa? Mereka adalah digambarkan sosok-sosok yang ikhlas. Ya, jadi mereka sosok yang ikhlas, maka akan mendapatkan hal itu. Atau misal kita lihat dan sekalian, ketika terkait dengan misal, ya bagaimana ada 3 orang yang terjerembab di gua. Masih ingat ya? 3 orang terjerembab di gua, yang kemudian masing-masing mengatakan sudah, kita bertawassul kepada Allah dengan amalan terbaik kita. Ya, yang satu ada orang yang misal apa? Dia berbakti kepada orang tuanya. Ya Allah, jika bakti saya kepada orang tua saya ikhlas karena Allah, maka apa? Bukakan. Ya dibuka batu yang menutup gua tadi. Akhirnya apa? Kan geser. Demikian juga yang lainnya misal mengatakan, ya Allah, ya dia punya karyawan dulu yang ketika hari gajian karyawan itu tidak ada. Ya kemudian gaji karyawan tadi kemudian apa Pak? Ya dirawat, dimanage, ya kemudian beli kebun, beli tanah, kemudian beli hewan ternak. Ketika orang tadi datang kepada pimpinannya, ya kepada apa? Majikannya, mana gaji saya itu? Akhirnya disebutkan, ya semua, ya ladang yang ada di sana, demikian juga dan hewan ternak ini, itu semuanya milik kamu. Dikasihkan semuanya. Maka dia katakan, ya Allah, jika itu dilakukan karena ikhlas karena Engkau, maka geser batu itu. Kemudian yang ketiga apa Pak? Orang yang kemudian seorang perempuan yang kemudian butuh uang, ya pinjam, padahal masih sepupuan nih Pak. Ya kemudian si laki-laki mengatakan, kalau kamu mau uang, kamu harus mau digauli dulu. Akhirnya sudah, karena si perempuan tidak punya apa-apa, dia pasrah. Ketika kemudian akan digauli dengan posisi persis seperti suami dan istri, maka si perempuan mengatakan, ya fulan ittaqillah. Ya wahai fulan, takutlah kepada Allah. Dan janganlah kamu buka ya cincin itu kecuali dengan kuncinya. Artinya keperawanan itu jangan kamu renggut. Ya kecuali kalau sudah dinikahi dulu. Yang terjadi itu apa? Dia langsung terperanjat, dia langsung takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ikhlas tinggalkan hal itu. Padahal posisi sudah seperti suami istri. Ya maka ini juga terkait dengan keikhlasan. Maka keikhlasan luar biasa. Ya atau misal Bapak dan Ibu sekalian pernah misal yang mendengar ada sosok yang namanya siapa Pak? Uwais Al-Qarni, ya seorang tabi'in senior. Ya walaupun ada silang pendapat di antara para ulama, tabi'in yang paling senior, yang paling hebat itu siapa? Ini kan ada silang pendapat. Ya yang satu mengatakan Uwais Al-Qarni, yang lain mengatakan Hasan Al-Basri. Ya kemudian yang lain terus beragam. Ya tapi yang jelas tentang Uwais Al-Qarni, ya Nabi sudah menjelaskan. Uwais Al-Qarni itu sosok yang kalau dia kemudian berdoa, doanya pasti Pak, bukan kadang-kadang pasti. Ya, kalau Uwais Al-Qarni berdoa pasti dikabulkan.
Kalau Uwais Al-Qarni ada orang minta ampun kepada Allah melalui Uwais Al-Qarni, dan Uwais Al-Qarni mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi saya Allah akan mengampuni dosa orang itu, dan itu dilakukan sahabat Umar. Ya, Umar seorang sahabat Rasul pernah mendengar hadis itu, maka dia cari mana yang namanya Uwais Al-Qarni. Ya, karena disampaikan hal tadi. Dan yang ketiga sekalian, Nabi mengatakan yang namanya Uwais Al-Qarni itu lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Ya, kalau bersumpah kepada Allah, bersumpah atas nama Allah, maka apa? Sumpahnya pasti dikabulkan. Ya, jadi kalau misalnya dia mengatakan demi Allah, ya, orang ini tidak akan dipotong tangannya. Misalnya ada orang yang nyuri, Uwais Al-Qarni mengatakan demi Allah orang ini tidak akan dipotong tangannya. Itu bisa dikabulkan. Dan ini pernah terjadi zaman sahabat. Ya, ada seorang sahabat, saya lupa namanya, ketika kemudian dia punya adik perempuannya nyuri. Maka sahabat yang mulia tadi dia bersumpah, demi Allah anak saya tidak akan dipotong tangannya. Dan ternyata tidak dipotong. Ya, maka para ulama mengatakan kalau ada seseorang yang kalau sumpahnya itu adalah tabrirul qasam, ya sumpahnya itu senantiasa dikabulkan, maka ini menunjukkan tentang tingginya keikhlasan seseorang. Ya, jadi orang yang ikhlas itu Pak, doanya pasti ya dikabulkan. Termasuk tadi ya orang-orang di gua tadi. Kemudian juga demikian siapa? Uwais Al-Qarni. Atau ada zaman pada masa kekhilafan Bani Umayyah, ada seorang ulama. Ya, ulama ini dia dikenal dengan sosok yang ahli ibadah dan dia ikhlas. Ketika itu sang khalifah ngirim utusan, Pak. Karena saat itu sedang musim kemarau. Ini kita sudah mulai kemarau belum, Pak? Sudah mulai, Pak ya? Ya, sudah mulai kemarau, masih ada gerimis. Ya, ketika itu sang khalifah ngirim utusan, minta kepada ulama tadi untuk mengadakan sholat istisqa. Ya, datang utusan tadi, kemudian ulama itu mengatakan, saya siap untuk memimpin sholat istisqa, tapi ada syarat. Tolong sampaikan kepada khalifah agar beliau dengan keluarganya hidup jangan bermewah-mewahan. Ya, karena kita sedang susah ini, air saja susah. Ya, sementara para khalifah dengan keluarganya, dengan para pejabat dan pembantunya itu apa Pak? Bermewah-mewahan. Bagaimana saya akan mimpin salat istisqa sementara para pimpinannya hidup bermewah-mewahan? Akhirnya disampaikanlah pesan itu kepada sang khalifah. Kemudian khalifah mengatakan ngirim lagi utusannya, sampaikan kepada Syekh, kami siap hidup sederhana. Ya, akhirnya ketika sudah dapat pesan seperti itu, kemudian Syekh tadi mengatakan, ayo kita berangkat ke lapangan. Ya, kita berangkat ke lapangan, kita lakukan sholat istisqa, dan tolong ambilkan payung. Nah, ini luar biasa nih. Ya, ulama tadi mengatakan apa? Tolong ambilkan payung. Jadi beliau sudah optimis betul. Ya, beliau kemudian ke lapangan, beliau pimpin sholat istisqa, beliau berdoa, kemudian tidak lama Pak, ya, detik-detik berikutnya Pak, langsung turun hujan. Ini menggambarkan tentang apa? Tingginya keikhlasan seseorang, termasuk dalam beribadah tadi. Atau mungkin Bapak dan Ibu sekalian, ya pernah mendengar yang namanya Abdullah Mubarak. Ya, ini salah seorang ulama besar, beliau seorang tabi'in, ya, senior juga. Abdullah bin Mubarak ini Imam Dhahabi menyatakan kalau dia hidup pada masa sahabat, dia akan menjadi sahabat pilihan Rasul. Ya, jadi Ibnu Mubarak kan level tabi'in, Pak ya. Level tabi'in, beliau seorang yang kaya, seorang ulama, seorang pejuang. Ini luar biasa. Ya, 3 keutamaan dimiliki beliau. Maka wajar kalau Imam Dhahabi menyatakan kalau Ibnu Mubarak ini hidup pada masa sahabat akan menjadi apa? Orang pilihan, termasuk menjadi ringnya. Ya, ring satunya Rasul. Maka ketika Ibnu Mubarak berada di dekat Ka'bah ketika itu, sementara penduduk Makkah, ya di Makkah itu sedang kemarau, Pak. Ya, sedang kemarau, yang kemudian penduduk Makkah sudah gelisah, ini nggak ada air. Ya, sudah berapa doa yang mereka panjatkan, belum juga ada air, belum juga turun. Ketika Ibnu Mubarak duduk di dekat Ka'bah, tiba-tiba, Pak, bukan tiba-tiba, beliau duduk di samping seseorang yang berkulit hitam. Mohon maaf ya, berkulit hitam yang kemudian mungkin orang memandang sebelah mata.
Ibnu Barak misalnya di sini, ini orang berkulit hitam. Dia berdoa. Dia berdoa dan doanya dua. Ya, ringkasnya doanya mengatakan apa? Dia mengatakan, ya Allah, turunkan hujan untuk penduduk Mekah. Karena mereka sudah lama, ya sudah kekeringan. Dan doa yang kedua, penggalan yang kedua, yang diingat oleh Ibnu Barak adalah orang yang berkulit hitam itu mengatakan, ya Allah, jika ada orang yang tahu tentang siapa saya, maka wafatkan saya. Jadi mintanya bahwa minta diwafatkan kalau ada yang kenal dia. Ibnu Barak yang di sampingnya kaget. Ya ini orang ini siapa ini? Ya ketika kemudian selesai, pulanglah orang yang berkulit hitam itu. Ya pulang, Ibnu Barak penasaran, ingin tahu siapa orang ini. Ya ini diikuti Pak, diikuti masuk ke sebuah rumah. Ya kenapa? Karena ketika doa itu selesai dipanjatkan Pak, minta diturunkan hujan, detik itu juga Allah kabulkan, turun hujan. Ya makanya ini yang membuat kaget Ibnu Barak. Orang itu minta diturunkan hujan, Allah kabulkan hujan. Kemudian doa yang kedua, yaitu apa? Ya Allah, jika ada orang yang mengenal saya, jika ada orang yang tahu tentang siapa diri saya, maka wafatkan saya. Diikuti oleh Ibnu Barak. Ya ini masuk ke sebuah rumah, diketuklah pintu rumah itu, yang buka sudah beda orang. Ya kemudian ditanya, ya Ibnu Barak nanya, saya tadi di dekat Ka'bah, ya saya bertemu dengan orang yang seperti disebutkan, ya berkulit hitam. Ya kemudian saya penasaran, karena orang itu menyampaikan dua doa. Satu minta turun hujan dan Allah langsung kabulkan hujan itu turun. Dan yang kedua mengucapkan kata-kata tadi. Akhirnya kata yang bukakan pintu Pak, oh iya itu budak saya. Kalau ingin ketemu dengan budak saya, ingin ngobrol dengan budak saya, kita masuk. Ya, yang punya rumah juga baik. Dibawa masuk Ibnu Barak, yang kemudian disampaikan, ayo kita ke kamar budak saya. Langsung Pak. Mereka berdua menuju kamarnya dan ditemukan sang budak sudah tertidur dan tidak bangun lagi. Berarti doanya gimana Pak? Dikabulkan semua. Ya karena apa? Karena yang budak hitam tadi itu, dia tidak ingin diketahui tentang siapa jati diri dia. Ya tetapi apa yang jelas, doa dia mustajab. Ya doa dia dikabulkan. Nah ini menggambarkan tentang apa? Bagaimana ikhlasnya dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seolah-olah Pak, ya doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala, permintaan dia kepada Allah seperti apa? Tidak ada hijab. Ya, tidak ada penghalang. Dan yang terakhir ini kan sudah mau syuruk ya. Sabtu lalu, ini kan hari Ahad Pak ya. Nah, Sabtu pekan lalu saya dengan Ustaz Farid berangkat berdua. Ya, untuk menghadiri undangan dari Dewan Dakwah Islam Indonesia. Ya, karena saya dulu di Dewan Dakwah itu sekretaris Majelis Fatwa. Ya, periodenya 2020-2025. Kemudian Ustaz Farid sebagai anggota yang Majelis Fatwa di Dewan Dakwah. Pernah dengar Pak Dewan Dakwah? DDII, bukan LDI Pak ya, bukan ya. Jadi ada DDII, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, yang didirikan oleh Pak Natsir, ya Perdana Menteri Indonesia zaman atau eranya Bung Karno. Ya, yang kemudian ya intinya Sabtu lalu ya kita dapat undangan, saya dan Ustaz Farid berangkat berdua. Yang kemudian ketika itu diantara yang hadir itu ada beberapa menteri itu Pak, ada Yusril, ya Pak Yusril, ada Pak Zulhas, ya jadi para Menko nih, ya kemudian ada Gubernur Sumbar, ada yang kenapa Gubernur Sumbar? Ya Buya Mahyadi, ya hadir, kemudian ada Pak Tamsil Lindung, banyak lah, ya, beberapa tokoh. Kemudian di acara itu diundang juga delegasi dari Timor Timur. Dari Timor Leste. Nah ini yang menarik ya. Ada dai Dewan Dakwah di Timor Timur yang sekarang usia sudah 60 tahun. Jadi ketika dia lulus kuliah, dia orang Pacitan. Ya Pacitan Jawa Timur, lulus kuliah masih bujang, masih jomblo gitu, dipanggil oleh Pak Natsir. Ya namanya Muhammad Rois, Ustaz Muhammad Rois. Rois, ya saya tugaskan kamu untuk dakwah di Timor Timur. Itu kan masih daerah konflik tuh Pak. Ya masih ada perang antara tentara dengan ya apa pasukan apa namanya? Ya apa? Pertelin ya. Itu masih daerah rawan tuh, masih konflik.
Kemudian Ustaz Rois cerita di forum itu, ya saya ketika berdakwah tantangan luar biasa, saya mau dibunuh, luar biasa pokoknya. Kan di Timor Leste itu agama yang paling banyak agama apa? Kan bekas jajahan Portugis, ya bekas jajahan Portugal, Katolik, ya Katolik yang kemudian ketika itu beliau didatangi oleh Pak Syafri Samsudin. Sekarang jadi apa? Ya, Menhan. Ya, kan yang turun ke Timur Timur kan ada presiden sekarang, ya Pak Prabowo, kemudian ada Pak Syafri Samsudin. Ini Pak Syafri ini datang menemui Ustaz Rois. Ya. Dia nyampaikan, Ustaz, kami mendapatkan keluhan dari masyarakat. Ini di Timur ini sudah kekeringan berkepanjangan. Ya, sehingga mereka ketika nanam pohon, nanam ya pertanian, enggak ada yang tumbuh kan terlalu panas. Coba Ustaz ajak masyarakat untuk melakukan sholat istisqa. Nah, ini luar biasa nih Pak. Ya, Pak Syafri zaman dulu begitu ya. Ketika kering sudah meminta agar sholat istisqa. Ya, artinya saya melihat ya dari kata-kata itu kan ya artinya sudah bagus ya. Bagus, dia ngerti kalau memang tidak turun hujan, tidak hujan-hujan, yang dianjurkan dalam agama apa? Salat istisqa. Ya, karena Ustaz Rois itu sempat juga mengislamkan raja ya atau kepala suku di Timur Timur itu. Ketika sang raja yang masuk Islam, rakyatnya gimana? Ikut masuk Islam. Nah, maka datang dari Pak Syafri itu. Ya, jadi nama Ustaz Rois itu sudah masuk ke radarnya Pak Syafri. Dia datangi diminta untuk sholat istisqa. Apa kata Ustaz Rois? Pak, orang-orang di sini itu bagaimana saya bisa ngajak mereka untuk sholat istisqa? Ya, sholat 5 waktu saja mereka masih saya ajarkan, mereka belum paham sholat 5 waktu. Tapi nggak apa-apa, kata Ustaz Rois, nggak apa-apa. Nanti saya akan ya sholat ya sendiri, saya akan melakukan sendiri, akan minta kepada Allah. Jadi sudah ringkasnya Pak Syafri pulang. Ya, Pak Syafri dan timnya pulang. Kemudian Ustaz Rois di hari itu, di malamnya Pak, ya beliau menyampaikan, saya di malam itu setelah kedatangan Pak Syafri Samsudin, saya tahajud jam 2. Ya, saya tahajud jam 2, kemudian saya iringi ya dengan apa? Diselipkan dengan doa-doa. Dan doa ya dalam arti apa? Doa yang saya panjatkan ke Allah hanya satu. Ya Allah, tunjukkan kebenaran Islam di hadapan mereka. Karena mayoritasnya kan agamanya agama Katolik. Ya Allah, tunjukkan kebenaran Islam di hadapan mereka dengan Engkau turunkan hujan kepada kami. Itu jam 2 salat Pak. Persis jam 4 dini hari hujan turun besar. Ya, hujan besar. Dan hujannya enggak 1 jam 2 jam Pak. Ya, hari itu hujan. Nanti berikutnya dari berikutnya hujan lagi, hari berikutnya hujan lagi, sehingga kemudian datang pasukan Kopassus Pak. Ada satu mobil rombongan Kopassus datang, kemudian komandannya nemui Ustaz Rois. Ya, Ustaz, ini saya dapat perintah ini, katanya. Dulu kan yang turun kan Kopassus Pak ya, kan Pak Syafri Kopassus juga, Pak Syafri Bapak Kopassus. Ya, kami dapat perintah. Dulu Pak Syafri sudah datang untuk minta turun hujan. Gara-gara apa? Gara-gara masyarakat mengadukan, ya tanaman mereka tidak tumbuh, itu kan tidak hujan. Tapi sekarang mereka mengadukan, mereka mengeluh, tanaman mereka tidak tumbuh gara-gara kehujanan terus. Ya, coba Ustaz, tolong mintakan ke Allah agar apa? Allah rendahkan hujannya. Oh begitu, baiklah kalau gitu ya. Akhirnya berdoa beliau, sudah Pak, hujan reda, tidak hujan lagi. Akhirnya kata Ustaz Rois, saya ke Allah berdoa agar turun hujan, Allah kabulkan. Saya berdoa kepada Allah kemudian agar apa? Hujan diredakan, Allah kabulkan. Murid-murid saya berdoa minta doa kepada saya, Ustaz tolong doakan saya agar bisa berangkat haji. Murid-murid saya berangkat haji. Bahkan anak saya juga sudah berangkat haji. Dan ada satu doa yang dikabulkan Allah sampai hari ini,
Yaitu apa? Saya minta kepada Allah agar saya bisa haji. Itu belum dikabulkan. Akhirnya selesai acara itu turun jadwal beliau. Ya turun saya, kemudian ini ada satu orang Ustaz Rois di sini. Akhirnya saya bilang, Ustaz Rois, antum ini wali Allah ini. Ya, karena apa? Begitu duduk nih Pak, begitu duduk dia di sini, masih ditanya oleh yang samping saya, panitia mengumumkan untuk Ustaz Rois tahun ini berangkat haji. Luar biasa tuh Pak, hanya hitungan menit. Ya, untuk Ustaz Rois tahun ini insya Allah berangkat haji, dana ditanggung oleh Majelis Taklim Ibu-Ibu Dewan Dakwah, dan yang akan mengurus keberangkatan Ustadz adalah Pak Yusril. Jadi langsung levelnya level apa? Kan mudah Pak, antara Pak hubungan ya government by government kan, pemerintah dengan pemerintah. Ya, jadi kalau misal kan bisa aja, ya mudah bagi Indonesia itu kalau levelnya pejabat, ya tinggal kontak kedutaan Saudi, hubungan dengan para ya pejabat Saudi kan mudah. Ya kalau sudah pemerintah dengan dan pemerintah itu kontan Pak. Detik itu juga Allah kabulkan doanya. Ya tahun ini berangkat insya Allah. Ya maka saya sampaikan, Ustaz, antum berangkat haji Ustaz. Yang benar, iya berangkat haji. Langsung dia syukur. Jadi dia tidak dengar panitia mengumumkan kalau dia akan berangkat haji tadi. Saya simpulkan Allah alam, ya orang-orang seperti itu kan nggak mungkin Pak, jauh-jauh dari Pacitan, kondisi masih perang. Kemudian dia rela berdakwah di Timur Timur. Kalau yang dicari dunia Pak nggak mungkin. Berarti yang dicari dia apa? Kita husnudzan, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mau dibunuh, dia dikejar dan seterusnya itu kan di sana. Kalau di Indonesia kan nggak ada Pak yang ngelarang dia, yang bunuh dia nggak ada. Ya tapi beliau rela terjun di sana, ya sehingga bisa jadi ya yang beliau dapatkan tadi termasuk doa yang dikabulkan itu bagian dari